Al-Babusani, bab yang nomor 2, al-ahkamus syar'iyatu, hukum-hukum syariat. Al-awwal al-hukmu, hukum. Ta'riful hukmi, utawi iki iku pengertian atau definisi hukum. Al-hukmu utai hukum, lugatan menurut bahasa, isbatu syai'in iku menetapkan sesuatu ala syai'in atas sesuatu, au nafyuhu atau mentiadakan syai' anhu dari syai'. Itu takrif dari hukum. Jadi hukum itu menetapkan sesuatu atas sesuatu atau mentiadakan sesuatu atas sesuatu. Wa syara'an, dan menurut syara', khitabullahi iku khitabnya Allah atau tuntutan Allah. Al-muta'alliqu, yang berhubungan bi af'alil mukallifina, dengan pekerjaan orang mukallaf, bil iktidai, dengan memberi putusan, awit tahyiri atau memilih, awil wad'i atau meletakkan. Itu takrif atau definisi hukum secara syariat, secara syara', yaitu khitab Allah atau tuntutan Allah yang berhubungan dengan af'al mukallifin. Arti apa yang dilakukan oleh orang mukallaf. Itu kok ada putusan, ada disuruh memilih, ya, ada peletakan Allah, maka disitu namanya hukum. Wal muradu utawi perkara yang dikehendaki bi hitabillahi, dengan khitab Allah Ta'ala. Wa hiya al murad iku jami'ul adillati syar'iyati, iku seluruh dalil-dalil syariat atau semua dalil-dalil syariat, allati yang yasmuluha, yang mencakup ing allati apa al-Qur'anul Karim, apa Al-Qur'an Al-Karim. Wa baqiyul adillati syar'iyati, dan dalil-dalil syariat yang lain, allati yang dalla, yang menunjukkan apa al-Qur'anu Al-Qur'an, ala i'tibariyah, atas menganggap adillah asyariyah. Wal ihtijaji, dan membuat hujjah, membuat dalil dia dengan adillah asyariyah, min sunnatin, dari sunnah atau hadis, au ijma'in atau ijma', au qiyasin atau qiyas, au ghairi dzalika, atau selain demikian itu, min sairil adillati, dari beberapa dalil yang lain. Jadi khitabullah itu semua dalil-dalil yang dicakup atau yang terkandung di dalam Al-Quran dan dalil-dalil yang lain yang meliputi adanya hadis, ijma', qiyas. Wal muradu ta perkara yang dikehendaki bil muta'alliqi bil af'alil mukallafin, dengan lafal al-muta'alliq. Al-muta'alliqu tadi takrif dari hukum adalah khitabullah al-muta'alliqu, ya, yang dikehendaki dengan al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin adalah wa iku utawi al-murad al-murtabitu iku perkara yang berhubungan bi af'alihim, dengan beberapa pekerjaan orang mukallaf, alal wajhi, atas jalan, alladzi yang
yubayinu yang menjelaskan apa wajhu sifatal amali ing sifatnya amal, mislul wujub seperti wajib, wal hilli dan halal, wal hurmati dan haram. Iku namanya muta'alliq bi af'alil mukallafin, yaitu perkara yang berhubungan dengan pekerjaan orang mukallaf, yang menjelaskan sifat amalnya. Sifat amalnya itu nanti bisa wajib, sunnah, halal, haram gitu. Wal mukallafu tay mukallaf, siapa itu orang mukallaf? Wa tay mukallaf iku al balighu, orang yang balik, al aqilu yang berakal, alladzi yang balaghathu yang sampai hu ing alladzi apa ad-da'watul islamiyatu, apa dakwah Islam. Wa ma'nal iktidai utai maknanya al iktida iku at-talabu, iku tolab atau tuntutan. Sawaun iku sama saja, tolabu fi'lin utawi menuntut melakukan, au tolabu tarkin atau menuntut meninggalkan. Wasawaun dan itu sama juga karena ada apa kullun setiap minhuma dari tolabu fi'lin au tolabu tarkin jaziman iku kukuh nggih. Wa utawi kullun minhuma jaziman ya. Iku al ijabu iku wajib, wat tahrimu dan haram. Au ghairu jazimin atau tidak kukuh. Wa utawi ghairu jazimin iku annadbu iku sunnah, wal karohatu dan makruh. Jadi yang dikehendaki dari lafal al-mukallaf, siapa itu mukallaf? Yaitu akil balik, orang yang berakal dan sudah balik, yang telah sampai kepadanya dakwah Islam. Ada yang menyampaikan kepadanya tentang hukum-hukum Islam. Itu namanya mukallaf. Sedangkan mananya iktida, nggih. Iktida bil iktidai dengan memberi putusan, nggih. Itu tuntutan. Jadi menuntut untuk melakukan atau menuntut untuk meninggalkan, baik tuntutannya itu kukuh. Kalau tuntutannya yang kukuh itu nanti bisa menjadi hukum wajib, atau disuruh meninggalkan dan tuntutan meninggalkannya itu sangat kuat atau kukuh, maka akan menjadi hukum haram. Atau tidak kukuh jadi hukum sunnah, atau meninggalkannya itu kurang kukuh, dalilnya kurang kuat, maka menjadinya hukum makruh. Nggih. Kukuh itu contohnya itu sering diulang-ulangi terus. Wa aqimu, nggih. Wa aqimus shalah, aqimis shalah. Di situ ada amr, nggih. Amr kalau perintah, nggih. Terus diulang-ulang terus, berarti itu menunjukkan bahwa perintah tersebut sangat diperhatikan atau sangat kukuh, sehingga hukum sholat itu hukum wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ puasa Ramadan nggih diwajibkan atas kamu. Sebagaimana diwajibkan, berarti sebelum umat-umat Nabi Muhammad itu sudah ada puasa, diulang-ulang terus. Maka di situ menjadi kukuh, sehingga hukumnya wajib. Seperti kayak gitu nggih. Atau kukuhnya itu menggunakan lafaz wajib nggih. Aujaba misalkan nggih, atau farodho nggih. Itu maka secara otomatis hukumnya menjadi kukuh. Atau meninggalkannya itu hukum meninggalkannya itu kukuh nggih. Contoh menggunakan langsung muayyan, langsung ceplos nggih, menggunakan lafal haram, hurrima alaikumul maitatu waddamu, menggunakan kata-kata hurrima, diharamkan, maka di situ langsung menjadi hukum haram nggih.
Jadi seperti kayak itu antara hukum wajib dan hukum haram. Adapun hukum sunnah, nggih. Sunnah itu ada kalanya. Contoh misalkan nggih, puasa Senin Kemis misalkan nggih. Di situ Rasulullah di hadisnya yaitu saya senang, cuma senang puasa pada hari Kamis karena hari Kamis itu saya dilahirkan, saya diangkat jadi Rasul dan hari pertama itu hari Senin. Satu ketika Rasulullah hari Senin juga nggak puasa, maka di situ perintahnya itu tidak kuku sehingga menjadi hukum sunnah. Nah, itu cara mendeteksi hukum-hukum di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, sehingga dalam memahami hukum sebuah ayat itu tidak bisa berpatokan pada satu ayat saja, itu nggak bisa, harus dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain, harus dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain. Wa makna tahyiri utai maknanya tahyir, memilih. At-taswiyatu iku sama baina ayyafala, di antara melakukan sapa al mukallafu orang mukallaf al-fi'la ing pekerjaan, au ayatrukahu atau meninggalkan sapa mukallaf ing fi'lu, min ghairi tafdilin, dari tanpa mengutamakan, li ahadima, untuk salah satunya, fi'lu autarku nggih, fi'lu autarku alal akhor, atas yang lain. Jadi maknanya tahyir, ya tahyir itu nanti termasuknya hukum mubah. Jadi antara melakukan sama tidak itu statusnya itu sama dengan tanpa mengutamakan salah satunya. Tapi meskipun kayak gitu nggih, seperti nggih, hukum mubah itu hukum yang ya wis boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi juga umatnya Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan walaupun hukumnya mubah nggih, tapi di situ bisa menjadi ibadah. Contoh mandi misalkan, nggih. Mandi kan hukumnya ya mandi tiap hari nggih, kan mubah. Tapi kalau diniati ibadah, maka akan menjadi ibadah. Kayak itu nggih. Kenapa kayak gitu nggih? Karena di dalam Al-Qur'an nggih, itu kan disebutkan nggih, innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya saya menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya untuk ibadah. Dalam ayat ini kan sebetulnya ya juga timbul pertanyaan, masa tiap hari ibadah? Tujuannya adalah untuk ibadah. Kalau kita ibadah terus bagaimana untuk waktu yang lain? Tidur ya apa, mangan ya apa, masa ibadah. Maka dengan ayat ini bisa dikaitkan dengan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sehingga kalau kita waktunya ibadah, yang sudah ibadah ya biar ibadah. Terus yang bukan ibadah, misalkan kita mau tidur, tinggal kita niati saja. Niatin son turu nggo sangu ibadah. Sehingga apa? Tidurnya menjadi ibadah. Makan nggih diniati supaya kuat ibadah. Sehingga makannya ada pahalanya menjadi ibadah. Terus apa meneh? Neng pasar misalnya, pasar diniati ibadah, sehingga apa? Neng pasar mau jadi ibadah. Sehingga semua waktu 24 jam itu semua menjadi ibadah. Sehingga cocok dengan Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya nggih. Jadi bagaimana kok iso wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi harus diterapkan dengan adanya niat. Sampean nganggo klambi misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, nganggo klambi, nuruti perintahnya apa
nutupi aurat misalnya nggih. Iku termasuk ibadah. Ngombe diniati yo dadi ibadah. Belajar diniati dadi ibadah. Sampean lari pagi jogging misalnya ya diniati ibadah dadi ibadah. Jogging kan hal yang mubah, boleh-boleh wae ya. Soalnya ora jogging, ora jalan-jalan ya ora dosa. Tapi nek diniati ibadah dadi ibadah, ya kabeh iku perlu niat. Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'nal wad'i, utawi maknanya wad'u. Wa ya ma'nal wad'u iku al ja'lu, iku ja'lu menjadikan. Ai ja'lu sai'in tegese menjadikan sesuatu. Ai ja'lu sai'in artinya menjadikan sesuatu sababan ing sebab li akhara untuk yang lain. Au syarton atau syarat lahu bagi akhar. Au manian atau perkara yang mencegah minhu dari akhar. Hati waduk itu menjadikan sesuatu jadi sebab, syarat dan manik, nggih. Itu wad'an. Sehingga di dalam ibadah itu nanti juga ada syarat, ada syarat, ada rukun nggih, ada sebab, juga ada manik. Manik itu perkara yang membatalkan nggih. Itu termasuk manik. Jadi kesemuanya itu tadi tarif hukum itu mencakup keseluruhan, mulai dari hukumnya, mulai dari syarat wajibnya nggih, rukun-rukunnya, juga mencakup juga perkara yang membatalkan dalam hukum. Aqsamul hukmi wallahu alam. Wajah